Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wada Sri Murtia dengan NIM 24650065. Di video kali ini saya akan mereview materi tentang manajemen integrasi proyek, di mana tujuannya yaitu mahasiswa dapat memahami proses yang dibutuhkan dalam mengintegrasikan proyek. Yang kedua, memahami isi proyek charter dan cara membuat proyek charter. Yang ketiga, mengenal tools dan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam manajemen integrasi proyek. Yang terakhir ada memahami pentingnya melakukan stakeholder analysis. Manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek adalah proses koordinasi dan penyelarasan semua aspek proyek atau ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, resiko, dan lain-lain untuk memastikan kesatuan tujuan dan konsistensi pelaksanaan. Ini merupakan inti dari manajemen proyek karena menggabungkan semua pengetahuan, proses, dan aktivitas menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengapa manajemen proyek itu penting? Yang pertama yaitu menghindari kerja silo atau setiap bidang manajemen proyek seperti jadwal, anggaran, atau resiko. Tidak berdiri sendiri, keputusan di satu area akan mempengaruhi area lain. Yang kedua, memastikan alignment. Semua bagian proyek harus sejalan dengan tujuan bisnis dan rencana proyek. Yang ketiga, mengelola trade-off. Contohnya, jika jadwal dipercepat, mungkin butuh tambahan biaya atau mengurangi ruang lingkup. Yang terakhir ada single point of coordination. Biasanya project manager bertanggung jawab atas integrasi ini. Terus di sini ada manajemen integrasi proyek adalah keterampilan penting seorang project manager karena yang pertama, menjembatani semua elemen proyek. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara tuntutan yang bersaing. Yang ketiga, memastikan penyampaian nilai yang diterapkan atau stakeholder. Tanpa integrasi yang baik, proyek bisa terjebak dalam fragmentasi di mana setiap bagian berjalan sendiri-sendiri, leading to delays, cost overruns, and failure. Terus ada kunci utama keberhasilan proyek atau manajemen integrasi proyek yang baik. Yang pertama yaitu perencanaan proyek yang komprehensif dan terintegrasi, menggabungkan semua elemen perencanaan, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, risiko, dan lain-lain ke dalam satu rencana proyek yang koheren, memastikan semua rencana saling selaras dan tidak bertentangan sehingga tujuan proyek tercapai secara efektif. Terus ada koordinasi dan komunikasi yang efektif antara semua pihak, menyelaraskan berbagai tim pemangku kepentingan dan proses agar bekerja menuju tujuan yang sama, memastikan informasi mengalir dengan baik untuk menghindari miskomunikasi, konflik, atau pekerjaan yang tumpang tindih. Terus ada pengelolaan perubahan yang terstruktur, di mana memiliki proses yang jelas mengenai perubahan permintaan, ruang lingkup, atau rencana proyek, memastikan setiap perubahan dianalisis dampaknya secara holistik terhadap jadwal, biaya, kualitas, dan risiko sebelum disetujui. Terus ada monitoring dan pengendalian proyek secara menyeluruh, di mana melakukan pengecekan dan pengukuran kinerja proyek secara terintegrasi, bukan hanya dari satu aspek, pengambilan tindakan korektif atau penyesuaian yang mempertimbangi dampak keseluruhan area proyek untuk menjaga keselarasan dengan tujuan awal. Terus ada proses utama dalam manajemen integrasi proyek, yaitu yang pertama membangun project charter. Itu apa, Dok? Yaitu dokumen formal yang memisahkan proyek, memberikan wewenang pada manajer proyek dan menyatakan tujuan serta pemangku kepentingan utama. Terus ada tujuan integrasi, di mana menjadi dasar pemersatu yang dirujuk oleh semua proses lainnya. Semua keputusan dan rencana harus selaras dengan charter. Yang kedua, membangun preliminary scope statement, di mana penjabaran awal dan lingkup proyek, fitur utama, dan batasan-batasannya. Tujuan integrasinya yaitu memberikan gambaran umum awal yang digunakan untuk perencanaan lebih detail, menjembatani ide dalam charter dalam rencana detail. Yang ketiga yaitu ada membangun project management plan, di mana dokumen utama mengintegrasikan semua rencana subsidiari atau rencana lingkup, jadwal, biaya, kualitas, risiko, sumber daya, komunitas, menjadi satu panduan yang koheren. Tujuan integrasinya itu adalah puncak dari rencana terintegrasi. Proses ini memastikan semua aspek proyek saling terkait dan realistis. Yang keempat ada pengarahan dan mengelola
eksekusi proyek, di mana pemimpin tim untuk menjalankan pekerjaan sesuai rencana, pengelola sumber daya, dan menghasilkan deliverable, di mana tujuan integrasinya itu adalah mengkoordinasikan orang dan sumber daya untuk mewujudkan rencana yang terintegrasi menjadi hasil nyata. Disinilah komunikasi intensif terjadi. Yang kelima, ada monitoring dan controlling proyek, di mana melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan proyek untuk memenuhi tujuan kinerja. Tujuan integrasi yaitu melihat proyek secara holistik, tidak hanya memantau jadwal atau biaya sendiri, tetapi melihat dampak satu aspek terhadap aspek lainnya. Contohnya, keterlambatan berdampak pada biaya dan risiko. Yang keenam, yaitu melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi, di mana proses terstruktur untuk meninjau, menyetujui atau menolak, dan mengimplementasikan perubahan. Tujuan integrasinya yaitu adalah kunci menjaga integrasi proyek, memastikan setiap perubahan dianalisis dampaknya terhadap seluruh aspek proyek, di mana lingkup, waktu, biaya, kualitas, risiko, dan lain-lain sebelum disetujui. Yang ketujuh yaitu menutup proyek, di mana menyesuaikan semua aktivitas untuk menutup proyek atau fase secara formal, termasuk serah terima hasil, dokumentasi, dan pelajaran yang dipetik. Tujuan integrasinya yaitu adalah menyatukan semua informasi akhir, memastikan semua pekerjaan selesai, dokumentasi diarsipkan, dan pembelajaran didokumentasikan untuk kebermanfaatan proyek masa depan. Terus di sini ada membangun project charter, di mana project charter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan sebuah proyek dan memberikan arahan akan tujuan dan manajemen proyek. Keberadaan project charter dapat digunakan untuk memberikan wewenang penggunaan sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi dalam rangka menyesuaikan sebuah proyek. Inputan yang dibutuhkan dalam membangun project charter antara lain yaitu kontrak proyek, statement of work atau menggambarkan produk atau service yang harus dibuat, enterprise environmental, faktor atau struktur organisasi, budaya, organisasi, dan lain-lain. Terus ada organizational proses, astens atau aturan yang berlaku, prosedur, sistem keuangan, dan sebagainya. Terus ada informasi yang terkandung dalam project charter. Yang pertama yaitu ada nama project, masa berlaku proyek, nama manajer proyek beserta informasinya, ringkasan jadwal proyek, ringkasan budget proyek, gambaran singkat mengenai tujuan proyek termasuk kebutuhan bisnis, dan justifikasi lainnya yang menyatakan pentingnya proyek dilaksanakan. Terus ada ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek, tugas umum dari masing-masing anggota tim proyek, tanda tangan key project stakeholders, kolom komentar yang disediakan agar dapat diisi oleh stakeholders. Terus ada membangun project preliminary scope. Scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk membangun dan mengkonfirmasikan pemahaman bersama akan ruang lingkup atau batasan proyek. Terus preliminary scope statement adalah scope statement awal yang dibangun selama inisiasi proyek agar seluruh tim proyek dapat segera memulai diskusi pekerjaan yang berkaitan dengan proyek sesuai dengan ruang lingkup proyek. Informasi yang terkandung dalam preliminary scope statement antara lain yaitu tujuan proyek, deskripsi produk atau service, kriteria produk yang akan diterima, asumsi dan hambatan terhadap proyek, struktur organisasi, risiko, jadwal, gambaran awal biaya. Membangun project management plan, di mana project management plan adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek. Tujuan utamanya itu adalah memberikan tuntunan dalam eksekusi proyek. Project management plan dapat digunakan oleh manajer proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek. Terus kinerja proyek harus diukur berdasarkan baseline plan. Terus ada atribut project plan, di mana project plan atau rencana proyek merupakan dokumen hidup yang berfungsi sebagai peta jalan komprehensif untuk pelaksanaan, pengendalian, dan penutupan proyek. Atribut utama adalah bahwa rencana ini harus komprehensif, terintegrasi, disetujui, realistis, dan dapat dikomunikasikan. Sebuah project plan bukan sekedar Gantt chart atau daftar tugas. Ia adalah paket dokumen yang terintegrasi yang berfungsi sebagai kontrak kinerja dan alat manajemen utama. Kekuatan rencana terletak pada kelengkapan, realisme, dan
kejelasannya, serta pada komitmen yang diperoleh melalui persetujuan formal. Atribut-atribut ini memastikan bahwa rencana dapat berfungsi sebagai peta jalan yang dapat diandalkan untuk menavigasi ketidakpastian proyek dan mengarahkan semua upaya menuju penyelesaian yang sukses. Terus di sini ada atribut project plan, di mana yang pertama yaitu lengkap dan komprehensif, yang kedua konsisten dan terintegrasi, yang ketiga dapat diukur dan dapat dilacak, yang keempat realistis dan dapat dicapai, yang kelima disetujui secara formal, yang keenam fleksibel dan dapat beradaptasi, yang ketujuh didokumentasikan dengan jelas, yang kedelapan berfokus pada hasil atau deliverable oriented, yang kesembilan memuat asumsi dan kendala, yang 10 terkait dengan strategi organisasi. Terus di sini ada elemen-elemen umum dalam project plans, di mana gambaran umum mengenai project, deskripsi bagaimana project diorganisir, manajemen dan proses teknis yang digunakan dalam proyek, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal dan informasi biaya proyek. Terus ada Sample Outline for a Software Project Management Plans atau SPMP. Nah, di sini kita dapat lihat saja di dalam tabelnya. Terus ada manfaat penggunaan standar ini, di mana yang pertama itu konsistensi, di mana format seragam memudahkan pembacaan dan pemahaman oleh semua stakeholder. Yang kedua, kelengkapan, di mana memastikan semua aspek penting proyek telah dipertimbangkan dan didokumentasikan. Yang ketiga, komunikasi, menjadi dokumentasi referensi utama yang menyelaraskan ekspektasi tim, manajemen, dan klien. Yang keempat, ada dasar kontrol, di mana memberikan baseline untuk memantau kemajuan, mengelola perubahan, dan mengevaluasi kinerja. Yang kelima ada akuntabilitas, di mana jelas mendefinisikan tanggung jawab, sumber daya, dan jadwal. Contoh penerapan untuk proyek pengembangan sistem presensi Contoh penerapan untuk proyek pengembangan sistem presensi karyawan berbasis web. Introduction, di mana tujuannya yaitu otomatisasi presensi, deliverable, aplikasi web, database, laporan bulanan. Project Organization, model proses, Agile Scrum, struktur yang terdiri dari satu project owner, satu Scrum Master, dan 4 developers. Terus ada managerial proses, di mana prioritas, kualitas kode, risiko utama, keterlambatan integrasi dengan payroll, mekanisme kontrol, sprint review harian. Terus ada Technical proses, ada tools, React.js, Node.js, PostgreSQL, dokumentasi, API spec dengan Open API. Terus ada work package, schedule and budget, WBS, 6 work package, analisis, UI atau UX, backend testing, development, training, dan jadwal 4 bulan, anggaran sebesar 800 juta. Standar ini masih relevan sebagai template dasar meskipun dalam praktik agile modern, detailnya memungkinkan lebih dinamis dan terdokumentasi dalam bentuk produk, backlog, dan sprint plan yang lebih fleksibel. Stakeholder analysis, di mana stakeholder analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan individu, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh satu proyek, keputusan, atau inisiatif. Analisis ini membantu pemahaman kebutuhan, ekspektasi, dan tingkat pengaruh stakeholder untuk mengembangkan strategi keterlibatan yang efektif. Dokumen stakeholders analysis merupakan dokumen yang penting dan sensitif karena memberikan informasi mengenai stakeholder berkaitan dengan nama dan organisasi stakeholder, peranannya dalam proyek, fakta-fakta
unik mengenai stakeholder, level keterlibatannya, dan ketertarikannya akan proyek, saran-saran untuk menjaga relasi dengan stakeholder. Tujuan stakeholder analisis, di mana mengidentifikasi semua pihak yang berkepentingan dalam proyek, memahami persepsi, kepentingan, dan pengaruh masing-masing stakeholder. Memprediksi respon stakeholder terhadap proyek atau perubahan. Mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan yang tepat, mengelola konflik dan risiko yang mungkin timbul dari stakeholder, mengoptimalkan dukungan dan meminimalkan perlawanan. Manfaat stakeholder analisis, di mana meningkatkan kesuksesan proyek melalui dukungan stakeholder, mengurangi risiko konflik dan penolakan, mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk komunikasi dan engagement, meningkatkan pengambilan keputusan dengan memahami berbagai perspektif, membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder kunci, mengantisipasi dan mengelola resistensi terhadap perubahan. Proses stakeholder analisis ada 4 tahap utama, yaitu yang pertama tahap identifikasi stakeholder, di mana aktivitas membuat daftar lengkap semua pihak yang terlibat atau terdampak. Teknik brainstorming dengan tim proyek, review dokumen organisasi dan struktur, analisis rantai nilai atau value chain, wawancara dengan sponsor dan manajemen, analisis dokumen proyek serupa sebelumnya. Contoh stakeholder proyek T, di mana itu ada proyek internal dan proyek eksternal. Proyek internal seperti sponsor, manajemen, tim proyek, user, departemen IT, HR, finance, dan finance. Proyek eksternal yaitu pelanggan, vendor, regulator, komunitas, media, dan pesaing. Terus tahap yang kedua yaitu ada analisis dan pemetaan stakeholder, di mana menganalisis berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu tingkat pengaruh atau power, kemampuan stakeholder untuk memengaruhi proyek, contohnya seperti sponsor memiliki power tinggi, user biasanya memiliki power rendah. Tingkat kepentingan atau interest itu seberapa besar stakeholder peduli atau tidak peduli terhadap proyek. Contohnya itu ada end user memiliki interest tinggi, departemen lain mungkin interest rendah. Terus tahap yang ketiga itu ada penilaian dan prioritasi, di mana faktor yang dianalisis yaitu berupa dampak, dukungan, kebutuhan, komunikasi, dan resiko. Terus ada tools analisis tambahan, di mana dia mencakup Salience Model, Stakeholder Curve, dan Stakeholders Influence Matrix. Tahap yang terakhir yaitu membangun strategi keterlibatan, di mana mengembangkan rencana tindakan untuk setiap kategori stakeholder, yaitu high power atau high interest, atau terus ada high power atau low interest, terus ada like tahap yang terakhir yaitu ada pengembangan strategi yang terlibat, yaitu mengembangkan rencana tindakan untuk setiap kategori stakeholder, di mana high power atau high interest, strategi keterlibatan intensif, komunikasi sering, contohnya itu sponsor ke users, libatkan dalam pengambilan keputusan. Terus ada high power, low interest, cap satisfied, di mana strateginya itu jaga kepuasan, komunikasi cukup untuk memastikan dukungan. Contohnya itu direktur keuangan, update berkala, pastikan kebutuhan terpenuhi. Terus ada low power, high interest, cap informed, di mana strateginya itu informasikan pengembangan, dengarkan masukan, contohnya end users, newsletter, demo regular, dan feedback session. Terus ada low power, low interest monitor, di mana strateginya itu minimal effort, pantau perubahan posisi. Contohnya itu departemen lain yang tidak langsung terdampak. Nah, di sini ada contoh stakeholder analysis. Di sini kita dapat hasil di tabelnya. Terus ada eksekusi proyek, di mana eksekusi proyek adalah tahap melaksanakan pekerjaan yang telah digambarkan dengan project plan. Mayoritas waktu dan uang digunakan dalam eksekusi proyek. Area aplikasi proyek sangat mempengaruhi eksekusi proyek, karena selama eksekusi proyek inilah produk dari proyek dihasilkan. Terus ada kepemimpinan dalam proyek, di mana kepemimpinan dalam proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi,
mempengaruhi, memandu, dan memberdayakan individu serta tim untuk mencapai tujuan proyek secara efektif, meskipun menghadapi ketidakpastian, kendala, dan perubahan yang dinamis. Berbeda dengan manajemen yang berfokus pada proses, sistem, dan kontrol kepemimpinan, proyek berfokus pada orang, visi, dan adaptasi. Di sini ada ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif, di mana yang pertama yaitu ada visionary dan strategic thinking, di mana kemampuan menciptakan dan mengomunikasikan visi yang jelas tentang keberhasilan proyek, menyelaraskan tujuan proyek dengan strategi organisasi yang lebih besar. Contohnya, seorang project leader tidak hanya mengatakan kita harus menyelesaikan sistem pada Desember, tetapi menjelaskan mengapa sistem ini penting bagi masa depan perusahaan. Yang kedua ada emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Self awareness mengenai kekuatan, kelemahan, dan dampak emosi diri sendiri terhadap tim. Empati, memahami perasaan, motivasi, dan tekanan yang dihadapi anggota tim. Relationship management, membangun dan memelihara hubungan positif dengan stakeholder. Contohnya, mengetahui kapan tim butuh dorongan motivasi vs atau kapan butuh tekanan deadline. Terus yang ketiga ada adaptif dan resilient Yang ketiga ada adaptasi dan resilient leadership, di mana fleksibel dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian, tahan banting di bawah tekanan, mampu tetap tenang dan kritis. Contohnya ketika requirement berubah mendadak, leader tidak panik tetapi cepat merestrukturisasi prioritas. Yang keempat ada servant leadership, di mana fokus melayani tim daripada dilayani, memberdayakan tim dengan memberikan alat, sumber daya, dan otoritas yang diperlukan. Menghilangkan hambatan yang mengalami produktivitas tim, contohnya itu Scrum Master dalam metodologi Agile yang bertugas melayani tim, bukan memerintah. Yang kelima ada decisive yet kolaboratif, di mana berani mengambil keputusan tepat waktu meskipun dengan informasi tidak lengkap, melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan ketika memungkinkan. Contohnya itu memutuskan untuk mengubah teknologi stack setelah berkonsultasi dengan tim teknis. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek adalah fase di mana rencana diwujudkan menjadi hasil nyata. Keberhasilannya sangat bergantung pada kombinasi keterampilan teknis atau hard skills dan keterampilan interpersonal atau soft skill dari manajer proyek dan timnya. Keterampilan kepemimpinan dan interpersonal atau soft skills, di mana kelompok ini adalah fondasi hubungan manusia dalam proyek. Keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, kecerdasan emosional, dan manajemen konflik sangat penting untuk memotivasi tim, mengolah harapan stakeholder, dan menciptakan lingkungan kerja kolaboratif. Tanpa keterampilan ini, tim bisa kehilangan arah dan tujuan meskipun rencana teknisnya sempurna. B. Keterampilan operasional dan teknis atau hard skills, di mana keterampilan ini adalah keterampilan dalam operasional atau alat teknis untuk menggerakkan proyek. Keterampilan seperti perencanaan detail, manajemen anggaran, pengendalian kualitas, dan pelacakan risiko diperlukan untuk menerjemahkan strategi menjadi tindakan nyata. Keterampilan ini memastikan pekerjaan dijalankan secara efisien, sesuai jadwal, anggaran, dan standar yang telah ditetapkan. C. Keterampilan kognitif dan strategis, di mana keterampilan ini adalah cara dalam kemampuan berpikir yang menghubungkan aspek manusia dan teknis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, adaptasi, dan kemampuan menjaga fokus. Kemungkinan manajer proyek untuk menghadapi ketidakpastian, menyesuaikan rencana dan dinamika yang terjadi, dan tetap mengarahkan upaya tim menuju tujuan akhir proyek meskipun terdapat hambatan. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Keterampilan kepemimpinan dan
personal atau soft skills. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan motivasi, yang kedua komunikasi efektif dan transparan, yang ketiga manajemen konflik dan negosiasi, yang keempat kecerdasan emosional atau IQ, yang kelima keterampilan influencing tanpa otoritas formal. B. Keterampilan operasional dan teknis atau hard skills. Yang pertama, perencanaan dan penjadwalan detail. Yang kedua, manajemen anggaran dan biaya. Yang ketiga, manajemen kualitas. Yang keempat, manajemen risiko proaktif. Yang kelima, manajemen vendor dan kontrak. Keterampilan kognitif dan strategis. Yang pertama yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, fleksibilitas dan adaptasi. Yang ketiga, perhatian terhadap detail dan fokus pada hasil. Monitoring dan controlling proyek, termasuk di dalam mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan informasi kinerja proyek, tools dan teknikul yang dapat digunakan antara lain metodologi manajemen proyek, sistem informasi manajemen proyek, expert judgment, dan Internet value management. Output penting dari proses ini adalah rekomendasi tindakan korektif atau preventif. Korektif dalam rangka meningkatkan kinerja proyek, preventif dalam rangka mereduksi probabilitas konsekuensi negatif yang berkaitan dengan risiko proyek. Integrate change control, termasuk di dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama project lifecycle. Tujuan utama pengendalian perubahan yang pertama itu ada memperhitungkan faktor-faktor yang melibatkan perubahan dalam rangka menjamin bahwa perubahan akan membawa keuntungan atau cross-check scope, time, dan cost and quality. Menentukan apakah perubahan sudah terjadi atau belum, mengelola perubahan yang terjadi. Terus ada baseline, is the approved project management plan plus approved change. Nah, di sini ada integrated change controls projects. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah. Nah, ini change control project lagi. Kontrol perubahan dalam proyek IT. Pandangan lama, tim proyek harus melakukan apa yang sudah direncanakan tepat waktu dan tepat dana secara ketat. Masalahnya, stakeholders jarang sekali menyetujui batasan proyek awal serta waktu estimasi biaya seringkali tidak akurat. Pandangan modern, manajemen proyek adalah proses komunikasi dan negosiasi yang konstan. Solusi, perubahan seringkali memberikan keuntungan dan tim proyek harus membuat rencana mengakomodasi perubahan tersebut. Contohnya yaitu pembelajaran hardware komputer. Komponen utama sistem kontrol perubahan. Yang pertama ada prosedur dan alur kerja atau proses dan workflow. Yang kedua ada otomatisasi dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Terus ada change control board, kelompok resmi atau formal dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan dalam proyek. CCB harus memberikan guidelines untuk mempersiapkan perubahan, mengevaluasi perubahan, dan mengelola implementasi perubahan yang disetujui. Anggota CCB biasanya terdiri atas stakeholder dari keseluruhan organisasi. Masalah yang dihadapi CCB jarang bertemu dan membuat keputusan akan perubahan membutuhkan waktu rapat yang panjang. Padahal proyek harus terus berjalan karena dibatasi oleh waktu yang telah disepakati. Proses siklus kontrol perubahan standar. Fase ketiga yaitu ada keputusan dan persetujuan. Fase keempat ada perencanaan dan implementasi. Fase kelima ada verifikasi dan penutupan. Fase jenis-jenis perubahan yang dikelola. Perubahan kualitas atau quality change di mana yaitu terdapat modifikasi standar atau spesifikasi dan perubahan akseptansi kriteria. Terus ada perubahan teknis atau technical change di mana terdapat teknologi baru dan arsitektur berbeda. Terus ada perubahan proses atau process change di mana di sini terdapat metodologi kerja dan tools dan sistem.
Contoh studi kasus sistem e-komersi, di mana skenario perubahan untuk menambahkan pembayaran via kris, proses sistem kontrol perubahan, pengajuan oleh produk manager, form tambah metode pembayaran kris, justifikasi meningkatkan konversi 25%, permintaan 60% pelanggan, analisis tim, teknis butuh integrasi dengan 3 third party API, estimasi 3 split, biaya sebesar 150 juta rupiah atau development plus lisensi fee. Jadwal delay 2 minggu untuk realisasi berikutnya. Risiko, dependensi vendor, dan testing kompleksiti. Manajemen konfigurasi. Cara menjamin bahwa deskripsi dari produk yang dihasilkan sudah benar dan lengkap, berkonsentrasi pada manajemen teknologi dengan mengidentifikasi dan mengendalikan karakteristik produk berdasarkan fungsional dan desain fisik produk yang dimaksud. Spesialisasi manajemen konfigurasi bertugas untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan konfigurasi, mengendalikan perubahan, mencetak dan melaporkan perubahan, serta mengaudit produk-produk dalam rangka memverifikasi kesesuaiannya dengan requirement. Saran-saran yang tidak boleh dilakukan dalam kontrol perubahan, itu ada bypass proses perubahan tanpa melalui sistem formal, analisis paralisis, terlalu lama menganalisis perubahan kecil, CCB bottleneck, semua perubahan menunggu meeting bulanan, for communication, stakeholder tidak tahu status perubahan, no learning, tidak mengevaluasi efektivitas sistem. Penutupan proyek. Hal ini harus dilakukan karena mengakhiri semua aktivitas dan menyampaikan hasil kerja proyek atau tuntas atau tidak pada orang yang tepat. Output utama dari penutup proyek yaitu ada prosedur administratif penutupan, prosedur penutupan kontrak, produk akhir, dan organizasional proses aset update. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.